Yang selanjutnya, uso de los fundamentos técnicos. Jadi penggunaan fundament-fundament teknik atau teknik dasar. Penggunaan teknik dasar yang kita buat dalam setiap situasi permainan menyiratkan perilaku kognitif, persepsi, dan pengambilan keputusan sebelumnya. Ya, sebelumnya. Jadi usahakan sebaiknya terkait dengan sifat olahraga futsal ini ataupun sepak bola ataupun olahraga yang sifatnya olahraga terbuka dan berhadapan serta penuh ketidakpastian, adanya teman, adanya lawan, maka dalam teknik itu harus menggambarkan atau menyiratkan yang adanya perilaku kognitif, berpikirnya ada, ya, untuk persepsi dan pengambilan keputusan sebelum terjadinya eksekusi. Dalam hal ini eksekusi ini adalah teknik, gitu ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat seorang anak nantinya mengeksekusi dengan tekniknya, harus tahu apakah teknik ini dengan dasar persepsi yang bagus atau tidak. Jadi teman-teman sudah pasti melihatnya, cara melihatnya sebelum dia melakukan eksekusi. Betul dong? Betul nggak? Ya gitu jadi alurnya. Dan itu momennya sangat tipis. Momennya sangat tipis. Ya. Jadi kurang lebih ada jeda itu kalau pengambilan keputusan itu bisa 1/4 detik. Nah, kita bisa lihat di 1/4 detik itu masih bisa berubah. Tapi kita bisa lihat di momen di mana 4 detik sebelum dia terima bola. Itu batas paling gampang, itu 4 detik sebelum diterima bola. Gitu. Jadi diamatinya sebelum terima bola. Nah, kalau misalkan keputusannya bagus, dasarnya apa? Apakah asal-asalan atau memang dia menangkap? Atau dia memang sudah memaksimalkan faktor-faktor fundamen taktik, yaitu orientasi badan, lateralidad, periferalnya, dan central visionnya. Jadi dasar keputusannya itu emang benar-benar atau nanti dieksekusinya itu emang benar-benar punya alasan yang jelas. Oleh sebab itu teknik dan taktik tidak bisa dipisah untuk olahraga seperti futsal dan sepak bola. Itu bisa terlihat pada pertandingan semalam saat Uzbekistan bermain. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Uzbek lawan Indonesia semalam. Cara pemain Uzbek nerima bolanya, aksi lanjutannya selalu ada nggak? Ada, Bang. Ya, Ada coach. nah itu contohnya seperti itu. Aksi lanjutnya buka badannya, kaki kuat, kaki lemahnya, bagaimana menjauhkan bolanya, bagaimana untuk crossingnya, ya kan? Itu kelihatan bedanya loh sama pemain kita. Belum lagi tingkat disiplinnya dalam bertahan. Disiplin pada taktik ya. Ini disiplin pada taktik. Disiplin pada taktik ini. Baik menyerang ataupun bertahan. Makanya tidak heran Uzbek itu semalam atau di pertandingan sebelumnya mereka belum kebobolan. Karena rupanya yang mereka mainkan seperti itu. Saya rasa kalau ini pendapat saya sementara ya. Kalau kita melihat pemain Uzbek yang tidak terlalu tinggi, oke, tapi badannya ya bagus-bagus, Indonesia bisa mengadopsi gaya main mereka. Oke, itu sih sementara kemarin kalau melihatnya itu bener-bener kita kayak nggak bisa bermain. Ya mungkin sebagian setuju, sebagian enggak lah. Oke, memiliki kemampuan teknik atau banyak teknik yang lebih banyak ya, memiliki kemampuan teknik atau source yang lebih banyak dan lebih memfasilitasi pekerjaan kognitif kita. Jadi apa yang kita pikirkan baik untuk persepsi dan keputusan akan lebih baik jika difasilitasi dengan kemampuan teknik yang banyak gitu. Jadi sinkron nih, nggak bisa terpisah. Apalagi olahraga kita ini olahraga yang terbentur dengan garis,
Lalu yang selanjutnya eksekusi. Mainnya tergantung pada posisi kaki, sudut juga pasti ada sudut karena lapangannya persegi panjang. Kan gitu. Beda dengan basket yang eksekusinya itu pakai tangan. Ya. Jadi kalau kakinya menghadap keluar sudah otomatis sudut pandangnya akan lebih sedikit. Ruang untuk bermainnya atau melanjutkan permainannya selalu sedikit. Oleh sebab itu badan harus selalu terbuka, terlibat dalam area permainan. Ya, jadi itu makanya ada yang berputar lagi, buka badan lagi. Nah, itu contohnya. Jadi teknik itu harus dikuasai sebanyak mungkin. Cuma bukan eksekusinya tok. Selalu harus bisa siswa-siswa kita ini sebuah teknik atau banyak teknik menyiratkan, selalu ada pesan dari taktiknya. Pesan taktiknya harus selalu ada. Ini saya ambil contoh. Ini masalahnya kesalahan, bukan kesalahan ya. Hal-hal yang elementer yang terlewati di usia pembinaan kita loh. Ini kalau pengamatan saya. Beberapa SSB saya perhatikan seperti itu, beberapa sekolah futsal saya perhatikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum clear di sini, ya kesananya akan keloncat, akan kesulitan. Memiliki banyak atau alat teknik, kemampuan teknik yang lebih banyak dan lebih baik. Sekali lagi, lebih banyak dan lebih baik, sedangkan teknik itu dasarnya adalah kalau kita dari ilmunya itu harus mengetahui biomekanika untuk teknik yang baik. Lalu sebuah teknik ini terkait juga dengan kemampuan gerak dan kemampuan koordinasi. Ini saya ulang-ulang supaya teman-teman ingat di luar kepala. Nah, kemampuan koordinasi ini optimalnya berkembang di usia 10 tahun. Lalu dia nanti ketika puber itu sudah akan berkurang karena dia lagi proses bagaimana pembentukan tubuh menjadi seorang remaja. Kalau wanita mungkin ya jadi seorang emak-emak atau ya seorang perempuan muda lah ya, gitu. Lalu yang selanjutnya lateralitas juga berpengaruh dalam bagaimana nanti kemampuan motor kita, bagaimana menyikapi bola dan menyesuaikan dengan kemampuan motor kita sebagai seorang pemain. Nah, lateralitas ini bagus diasah ketika anak itu umur 8 sampai 10 tahun. 10 tahun sehingga kalau dia berhasil diasah, dilatih, kedua kakinya sama baik, maka ada kemungkinan setelah usia 11 dia bakal bisa bermain dengan kedua kakinya. Gitu. Tapi kalau udah lewat itu sulit. Bisa tapi sulit. Gitu ya. Kita dapat memilih lebih banyak opsi dan kita akan memiliki eksekusi yang lebih terkontrol jika alat tekniknya atau kemampuan tekniknya banyak dan lebih baik untuk memfasilitasi faktor-faktor kognitif tadi, ya. Makanya latihannya, drillnya harus merangsang kognitif. Dirangsang dulu baru bisa eksekusi. Dirangsang mereka mengolah, membaca permainan, mengambil keputusan baru eksekusi. Eksekusi dengan dengan teknik, kemampuan teknik yang banyak dan baik. Ya, sambungannya ke situ tuh nanti. Oleh sebab itu taktik ini menjadi sebab akibat dari teknik. Tergantung apa yang ditangkap, tergantung apa yang dibaca dalam permainan, tergantung hal-hal yang dimasukkan atau diinput oleh pelatih sebagai wawasan bermain, sebagai pengetahuan bermain, tergantung juga bagaimana pengalaman bermain nanti akan terkait, tergantung juga bagaimana kemampuan kedua kakinya, bagaimana kemampuan menangkap permainan, bagaimana kemampuan posisi badannya. Nah, ini semua
nanti akan menyebabkan tekniknya akan seperti apa juga. Itu. Hubungan antara taktik dan teknik atau yang sama antara komponen kognitif dan eksekusi motorik sangat dekat dan erat. Kadang-kadang sulit untuk mengetahui di mana taktik dimulai dan di mana teknik itu berakhir. Tetapi kenyataan memberitahu kita bahwa taktik itu sedikit di depan teknik. Ya, yang tadi saya bahas di awal, taktik itu di depan. Sedikit, tapi nih sedikit dalam hal ini tuh emang waktunya sangat pendek. Sangat pendek, apalagi permainannya dengan waktu dan ruang yang terbatas. Kalau pembacaannya jelek, ya tekniknya pasti akan amburadul, ya tabrak-tabrakan, ya kan, ya kontrolnya juga berantakan, keputusannya nggak berkualitas, atau asal passing aja, itu juga ada pengaruh. Makanya dari kecil, dari umur grassroots itu, kalau kita lihat muatan yang harus diberikan adalah memulai dasar persepsi. Jadi jangan salah teman-teman di sini ya, jangan eksekusinya mulu tanpa pernah merangsang hal yang ada sedikit sebelum terjadinya teknik. Oke? Tetapi, sorry, pada kenyataannya kedua aspek tersebut tumpang tindih dalam mencari efektivitas dalam permainan. Itu. Ya. Jadi sangat-sangat pendek, akhirnya menjadi sebab akibat. Kadang-kadang ya taktik bisa menjadi sebabnya teknik. Kadang-kadang ya taktik bisa jadi akibatnya teknik. Berakibat pada teknik. Gitu. Oke. Sampai sini jelas soal penggunaan teknik dasar. Jelas, Coach. Jelas ya. Jadi alurnya jangan salah. Sekali lagi jangan cuma disuruh-suruh. Olahraga seperti futsal ini membutuhkan open ended. Jadi dengan kemungkinan jawaban yang sangat banyak. Bukan satu jawaban dalam bermain futsal. Bukan yang cuma bagaimana lari sekencang mungkin. Tidak. Harus terbiasa pemain itu menjawab berbagai jawaban, berbagai arah. Makanya dalam metodenya kita tidak bisa langsung mengarahkan kamu harus ke sini, kamu harus tidak boleh seperti itu. Biarkan pemain itu berusaha menjawab dulu dan kita tidak boleh memberikan jawaban. Kita hanya memberikan clue-clue aja. Nah, disitulah kognitifnya terasa. Jelas ya? Jelas nggak nih? Ini fundament loh. Masalah metode melatih taktik itu seperti itu nanti. Jadi mulai kita bikin soalnya seperti soal esai. Nah, kayak teman-teman misalkan diberikan soal esai ini kan bagaimana memahami dulu konteksnya, konteks pertanyaannya kan. Bagaimana dulu mereka memahami konteks dari drillnya atau apa yang ada dalam di permainan. Terus mereka coba mengurai, memberikan jawaban. Nah, jawabannya walaupun ujungnya kita tahu ini akan berkembang gitu. Jadi kita ini dalam mendesain drill, kita udah tahu masalah-masalah apa yang akan muncul. Tapi kita nggak boleh kasih jawabannya, Heri. Gitu. Kita udah siapin soal, siapin jawaban, tapi jawabannya nggak boleh dikasih. Itu kalau kita mau pemain bagaimana terangsang dengan kognitifnya. Ya. Nah, kalau dia tidak berhasil menjawab situasi atau menjawab drill yang kita berikan, faktornya apa? Itu dulu yang diingetin. Faktornya apa? Bukan kita, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, kamu enggak seperti itu. Faktornya apa? Itu yang kita coba ajak feedbacknya. Misalkan, kenapa kamu tadi kesulitan menjawab ini? Kenapa ya? Nah, coba dimunculkan mereka ada feedback. Nggak tahu kok, saya bingung. Bingung kenapa ya? Kok gampang sekali sih kalian direbut bolanya? Misalkan seperti itu kan? Kok gampang sekali sih direbut bolanya? Iya coach, misalkan gitu. Jadi ada feedback. Nah, nah coba kamu ingat-ingat tadi sebelum terima bola,
kamu ngapain sih? Nah, dirangsang begitu, ya kan? Beda ya, bukan yang kamu harus begini, gini, gini, nggak bisa. Oh iya, saya nggak ngeliat lawan, coach. Nah, kalau kita langsung kasih jawaban, pandangannya, ya bisa beda. Pandangannya nggak begitu kan, kita lagi ngasih soal. Masa kita kasih kisi-kisi gitu, masa kita kasih bocorannya, kan nggak terasa kan jadinya. Ya, kita tahu jawabannya itu pandangan, tapi bagaimana kita mengolah menjadi bentuk komunikasi. Sehingga ada feedback, akhirnya mereka menyadari faktor apa yang membuat dia gampang direbut, misalnya gitu. Faktor apa yang mengakibatkan tekniknya nggak bisa keluar. Seperti itu. Kebayang metodenya? Metode melatih taktik, Bayang bang. ya. Gitu. Misalkan dikasih main main area kecil, kok kerebut mulu. Tapi teman-teman juga jangan lupa, kadang-kadang mereka misalkan nggak sadar diri bahwa kemampuan gerak mereka jelek, tapi mereka juga tidak tidak pandai dalam menempatkan diri, sehingga selalu dikontrol sama lawan. Gitu. Kadang ada pemain yang koordinasi jelek, geraknya jelek, sok-sokan deket dengan lawan, akhirnya tabrak-tabrakan. Ya kalau kita punya kekurangan, pemain yang bagus ya, kekurangan gerak, ya saya akan buka jarak lebih jauh sehingga mengamankan diri saya dari ancaman lawan yang memarking kita. Itu kan bagian dari taktik kita nggak ditekan sama lawan, ya nggak? Jadi jangan 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 pemain itu merasa bisa begini, nggak begitu juga. Kemampuan motor dia yang tahu. Terima bola, kemampuan lateral lidat dia yang tahu. Bagaimana dia harus tempatin. Nggak kita teriakin terus. Gitu. Ya, jadi itu dia taktik sebab akibat dari teknik. Jadi kalau penggunaan penggunaan tekniknya banyak dan berkualitas dan menyiratkan unsur kognitifnya itu keren. Ya, area mereka bukan robot. Masalah yang mereka hadapi di lapangan tidak selalu sama dengan apa yang kita latih. Tapi kita pengen mereka selalu bisa menjawab terhadap masalah-masalah yang ada di setiap detik permainan. Gitu. Sehingga strategi kita pun bisa menyesuaikan, strategi kita pun bisa berkembang, gaya bermain kita pun bisa berkembang. Itu gunanya teknik. Nanti ada juga di mana teman-teman mendapatkan pemain usianya udah lewat puber, tapi geraknya jelek, tekniknya jelek. Itu udah pasti ketemu lah yang begitu kan. Oke. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Ini udah masuk taktik taktik grup nanti sini.